يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat sehat dan juga nikmat beribadah di bulan Ramadan ini. Serta salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan sampailah kita pengikutnya. Semoga dengan sering kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk muslim yang ada di muka bumi ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, begitu pula maha penyayang. Kasih sayangnya senantiasa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan memerintahkan seluruh umatnya untuk berperilaku jujur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada ke surga." Seseorang yang selalu berperilaku jujur, insya Allah akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang seringkali melakukan dusta, niscaya Allah akan mencatat di sisinya bahwa orang tersebut adalah sebagai seorang pendusta. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika kita berlaku jujur, insya Allah bisa mendapatkan pahala yang besar dan juga bisa mengantarkan kita kepada surga. Jujur ini adalah sebuah tindakan yang mungkin tanpa disengaja, tanpa kita rasakan, bisa berpahala yang sangat besar, apalagi berlaku jujur di bulan Ramadan ini. Kita semua tahu, khususnya di negara kita, orang pintar itu banyak, ada di mana-mana. Namun orang yang jujur hanya beberapa, bahkan bisa hitungan jari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang sedang jalan terburu-buru atau tergesa-gesa. Dia tanpa sengaja menjatuhkan dompetnya. Namun, di belakang laki-laki tersebut ada seorang anak kecil yang mengambil dompet tersebut, lalu bergegas mengembalikannya kepada laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut mengecek isi dompetnya, ternyata uangnya masih full, tidak ada yang hilang sepeser pun. Lalu laki-laki itu bertanya, "Wahai anak kecil, mengapa engkau tidak mengambil sebagian dari uang ini? Kalaupun engkau mengambilnya, aku tidak akan mengetahuinya." Lalu anak kecil itu menjawab, "Tidak tuanku, ini bukan hakku, ini adalah hakmu." Lalu laki-laki itu pun berpikir, ternyata anak ini luar biasa kejujurannya.
Masya Allah, aku kagum terhadap kejujuran anak kecil tersebut. Lalu laki-laki tersebut memberikan sebuah hadiah kepada anak tersebut. Wahai anak kecil, dengan tindakan kejujuranmu, aku ingin memberikan sebuah hadiah. Aku akan memberikanmu sebuah uang, atau maukah kau bekerja denganku? Lalu anak kecil tersebut menjawab, ya Tuanku, sepertinya aku akan memilih pekerjaan, karena dengan pekerjaan itu bisa memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Sedangkan uang itu bisa habis kapanpun. Maka dari itu aku memilih pekerjaan. Lalu laki-laki tersebut pun dengan sadar dan kagum terhadap respon anak kecil tersebut. Berjalannya waktu bertahun-tahun, anak kecil tersebut bekerja dengan baik, penuh dengan kejujuran dan amanah yang sangat baik. Akhirnya anak tersebut menjadi salah satu petinggi dari perusahaan tersebut. Masya Allah, luar biasa. Dari cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kejujuran yang bisa kita ambil dalam satu momen tersebut bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kejujuran yang kita tanam, yang kita lakukan saat ini, itu tidak akan terasa instan saat itu juga. Tapi akan kita rasakan suatu saat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran. Kejujuran mungkin berat pada awalnya, namun ia selalu membawa keberkahan dalam jangka panjang. Ia membentuk karakter, menenangkan hati, dan meninggikan derajat seseorang. Bahkan tidak ada seorang pun yang sedang melihat. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang tahu perbuatan kita, melainkan siapa yang selalu menyaksikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.